Karena masalah kunut itu dari dulu menjadi perdebatan. Nanti saya jelaskan di sini ada hadisnya sahih. Kemudian ini juga kita mazhab Syafi'i. Dulu itu berantem, dari saking berantemnya, seru itu malam-malam berantem. Akhirnya tertidur semua, dia tak sholat subuh. Sekarang juga gitu, orang udah tak berdebat masalah kunut tak kunut. Kenapa? Banyak tak sholat subuh. Jadi kunut ini adalah dibaca setelah pas i'ti madhab Syafi'i. Kalau Imam Maliki kunutnya sebelum ruku. Nah, harus tahu. Kalau i'tidal setelah ruku apa sebelum ruku? I'tidal sami Allah tuh setelah ruku. Kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku. Kalau Imam Maliki kunutnya sebelum ruku. Ingat, yang kunut itu dua madhab. Maliki Syafi'i, Maliki Syafi'i, Maliki Syafi'i, ingat tuh. Kalau yang tak kunut Pak Ustadz, Hanafi Hambali, Hanafi Hambali. Yang paling atas, yang paling tua dan yang paling bungsu, yang paling baru imamnya. Kan yang tertua kan Hanafi. Habis Imam Hanafi, Imam Maliki. Habis Maliki, Syafi'i. Habis Imam Syafi'i baru Yang tak kunut Imam Hanafi dan Yang kunut Maliki Syafi'i, Maliki Syafi'i. Yang kunut Maliki Di mana Pak Ustadz kita temukan madhab Maliki orang-orang Maroko? Sampai sekarang Maroko. Maroko itu rata-rata Imam Maliki. Jadi kalau takbir Allahu Akbar, ke bawah tangannya, bukan gini, ke bawah Allahu Akbar, ke bawah. Nah, nanti kalau ada di sini, kalau kemarin saya di Mekah, di Madinah banyak Allahu Akbar, udah tak gini. Jangan pula kaget. Cerita pula sama suami, bang tadi bang sholat di masjid di Bengkong itu bang, begini bang, bid'ah bang, si abang, ISIS, masih mending sih, dibilang ISIS pula. Jadi Imam Maliki kunut sebelum ruku Allahumma. Tapi kunutnya Imam Maliki tidak keras. Yang Imam Syafi'i keras. Jadi bagaimana Imam Maliki Pak Ustadz? Jadi kalau ada di samping kita ibu-ibu, tak baca deh. Apa yang kau ngomong? Suka-suka aku lah mulut aku. Itu berarti Imam Maliki. Sudahlah tidak begini, tangan ke bawah, kunutnya sebelum ruku, kemudian qomat kamit. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sama makmum, bermakmum, meskipun dia Maliki, tapi makmum Syafi'i tetap ikut imam. Sebenarnya, tapi tidak apa-apa, tidak batal. Kalau ada orang yang memang tidak kunut, kemudian dia sholat subuh bersama orang yang kunut imamnya, lalu kemudian dia tidak kunut, sebenarnya dia tidak beretika. Tapi tetap sah sholatnya. Jangan dianggap tidak sah. Nah, misalkan imamnya Imam Syafi'i, kita. Tiba-tiba orang yang makmum ini tak kunut begini kan? Ada kan? Ibu temukan kan? Banyak. Di masjid-masjid banyak saya temukan. Ini sebenarnya dia tidak beretika. Kenapa? Dia tidak ikut imam. Tapi tetap sah sholatnya. Mohon maaf saya tak bilang sampai sampai saya bilang kurang ajar, enggak. Cuma mungkin tidak beretika karena tidak ikut pemimpin. Kalau memang mau ikut yang tidak kunut, mestinya dia cari imam yang tidak kunut juga, biar enak gitu loh. Jangan timbul fitnah pula nanti. Ini makmum cerita, iya makmumnya cerita, tak betul lah masjid situ. Kenapa? Kunut pula dia katanya. Tak menghargai aku loh. Masa imam menghargai makmum? Kecuali memang lebih banyak sama dengan Imam Sudais. Imam Sudais ini kan Mekah, Imam Hambali beliau madhabnya. Datang ke Masjid Istiqlal, beliau kunut menghargai makmum. Bayangkan coba, karena dia pengen sholat bukan hanya sempurna, tapi beretika sholatnya. Nah, jadi kalau seperti ini sama dengan saya, misalkan saya kunut, saya bermakmum kepada orang yang tidak kunut, maka saya tak kunut juga. Jangan pula makmum imam sudah sujud, saya begini, berarti saya batal. Nah, gitu maksudnya. Mestinya juga begitu. Orang yang tak kunut harusnya kunut juga ketika imamnya berkunut. Baik, kunut itu bagaimana? Ada nggak hadisnya? Ini saya sampaikan di sini. Hadisnya, wa huwa ila min syai'in ba'du lima sahah min annahu, sesungguhnya Rasulullah SAW mazalah yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah itu kunut sampai beliau meninggal dunia. Ada nih tak percaya, nanti screenshot. Sini ada. Minhajul Qawim kitabnya Sohefah nomor 48. Kitab fikih Minhajul Qawim
nomor 48. Mana tahu kan lagi live saya di Facebook. Di Facebook. Di YouTube susah. Kalau di YouTube harus pakai asisten. Sementara saya belum viral, tak punya asisten. Ngedit sendiri. Jadi kitab Minhajul Qawim nomor 48. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW mazala. Zala ini artinya tidak bergeser. La yazal, masih tidak bergeser. Mazala, manya manafi. Tidak bergeser, berarti tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Mazala yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah terus-terusan berkunut sampai meninggal dunia. Ini hadisnya. Ada. Lalu Rasulullah kunutnya katanya sebulan. Itu kunut nazilah. Apa bu? Nazilah. Non, za, lam, tak bulat. Apa kunut nazilah? Kunut yang dibacakan Rasulullah ketika pada saat itu Rasulullah mengutus para da'i ke satu tempat untuk menyebarkan Islam, tapi dibunuh. Ada yang dipenggal, ada yang sembelih, ada yang pokoknya ada beberapa da'i. Maka Rasulullah berkunut nazilah. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah, Allahumma al'an bani Ra'il wa Musayyah wa Za'wan wa Abu Sufyan. Ya Allah, laknatilah si Bani Ra'il, anak keturunan Ra'il yang membunuh para ustadz dan da'i-da'i. Termasuk kunut nazilah itu ketika ada bencana seperti Palestina. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Allahumma idfa' annal bala wal waba wal fahsya wal zina wal riba wal munkar. Dan dibalikkan tangannya. Nah, itu sunnah juga. Mazhab Syafi'i sunnah. Ketika ada doa kunut nazilah menolak bala, Allahumma idfa' annal bala, baru ini. Jadi jangan dikira dia itu pakai jurus kungfu drunken master begini-begini. Enggak. Itu kalau ada doa yang menolak bala maka diginiin. Kapan? Ada hadisnya, ada. Ketika Rasulullah sholat istisqa. Apa bu sholat istisqa? Minta hujan. Waktu itu paceklik, terutama di Madinah. Makanya di samping Madinah itu kemarin saya jelaskan, sempat mati, tak sempat live. Ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah diambil dari kata ghammun. Ghammun itu artinya awan. Jadi ketika Rasulullah ada istisqa, Rasulullah sholat di situ dan menjadi imam di tempat itu, maka dijadikan masjid di situ. Masjid awan. Karena ketika Rasulullah meminta hujan, sholat, datanglah awan, menaungi. Sehingga turunlah hujan. Nah Rasulullah ketika sholat istisqa, maka dia membalikkan tangannya. Kemudian untuk menolak apa? Kan itu juga musibah panas. Dan kemudian surbannya Rasulullah ditaruh di kiri, Rasulullah langsung balik. Tapi dalam sholat. Makanya ketika doa, ibu jangan kaget ada orang doa imam begini. Pernah kan? Nah, itu namanya doa tolak bala, termasuk kalau ada terjadi musibah Palestina, maka itu namanya. Jadi kalau ada orang bilang, ala Rasulullah itu kan kunutnya cuma sebulan, habis itu tak kunut lagi, itu kunut nazilah. Yang sebulan itu kunut nazilah. Setelah itu terus Rasulullah kunut yang subuh.